واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau dikenal dengan Matan Al-Syuja atau Fikih Asy-Syafi'i. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, faslun ya. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Yang membatalkan wudhu ada 6 perkara. Kemarin kita sudah belajar fardunya wudhu, ya, sunah-sunah wudhu. Ya. Sekarang kita akan belajar lanjutannya, yaitu yang hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu ada 6. Ya. Mu'alif menyebutkan rahimahullah. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Ya, apa saja yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan itu yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Ya, jalur depan dan jalur belakang. Ya, apa saja ya? Apakah itu cair? Ya, apakah itu angin ataukah itu benda padat? Jadi apa saja yang keluar dari kubul dan dubur, maka wudhunya batal. Ya. Cair itu bisa kencing, ya, atau darah, ya. Nah, atau yang sering kentut, ya angin itu, atau yang padat mungkin kerikil, ya. Mungkin ya, ada keluar kerikil atau dulu anak kecil apa? Kremi apa ya namanya? Iya, cacing gitu ya. Nah, itu. Maka apa saja itu yang keluar dari 2 jalan itu, maka wudhunya batal. Ya, meskipun yang keluar itu ya berharga, anting-anting, ya, duit, ya, maka wudhunya batal. Ini yang pertama ya. Nah, kemudian berikutnya, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Tidur yang tidak kokoh. Kokoh itu, kalau kokoh itu kita duduk seperti kokoh, terjaga. Ya. Yang tidak kokoh itu apa? Ketika, mohon maaf, pantat itu bokong berpindah, maka itu tidak kokoh. Ya. Kalau tidurnya masih ngantuk gini, Pak, masih duduk dalam posisi duduk, maka ini tidak membatalkan wudhu. Ya. Kalau berdiri tidurnya bagaimana? Nah, lebih kokoh lagi, berarti tidak. Nah, kalau sandaran bagaimana? Asalkan bokong ini masih nempel di lantai, maka apa? Belum tidur. Nah, itu orang tidurnya belum pulas. Biasanya niku mangke kathah nek khotbah Jumat. Krungu komat langsung tangi gitu. Nah, itu tidurnya enggak nyenyak toh. Ya, atau membawa apa jatuh aja, bawa pulpen gitu ya, tidur pulpen jatuh terasa. Nah, atau tidur orang lewat di sampingnya masih ngerasa. Nah, atau ditepuk dikit aja udah bangun. Maka ini tidak membatalkan wudhu. Tapi nek pun ngorok pripun? Pun enten iramane itu belum, Pak. Karena nyenyak atau tidak itu, kadang ada orang itu tidak nyenyak aja ngorok. Ini kembali kepada orangnya masing-masing. Ada baru duduk itu langsung terdengar suaranya, tapi itu tidak nyenyak. Ya. Ya, nah, ngorok itu tidak jadi patokan. Kalau sudah mimpi lah itu barunya nyenyak, wis mimpi ya. Kemudian nek tidure ndelongsor pripun?
Biasanya kan kayak sujud itu toh. Ini kepalanya di lantai. Nah, itu membatalkan wudu. Ya. Atau berbaring tengkurap kan soyo. Nah, ini membatalkan wudu. Ya. Nggih, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wazawalul aqli, hilang akal, ya. Bisukrin au marodin, itu disebabkan karena mabuk, ya, mendem, ya, atau sakit. Ya, itu yang mabuk itu bisa karena minum minuman keras, pil koplo, ya, lem, ya, kecubung. Nah, ini membatalkan karena hilang akal. Ya, maka orang hilang akalnya batal. Tadi yang tidur saja, yang kalau tidur sama mabuk parah mana? Mabuk. Hilang akal, ngomongin ngelantur toh. Ya, sing elek dadi apik, sing apik dadi elek. Nah, itu sudah, ya. Atau marodin, atau sakit, ya. Sakit ini bisa karena penyakit, pingsan itu, ya, orang pingsan, ya. Meskipun pingsannya sebentar, pingsan 1 menit, ora suwe ta. Yang masjid gasian, Pak, jam 4 yang masjid, lali lawangnya urung dibuka, nabrak, kan kocok lagi, der, pingsan. Berarti gugah koncone, Pak ngopo Pak? Pingsan air batal. Meskipun sebentar. Ya. Atau penyakit ayan. Ya. Ayan kan umat-umatan tuh itu. Nah, itu maka ini batal wudunya. Atau dibius itu, ya. Bius orang mau bius itu operasi itu, ya, dibius itu udah jangan. Kalau bius tangannya aja enggak. Yang tangannya mau dioperasi, ya, yang bisa menghilangkan akal. Ini yang ketiga membatalkan itu. Yang pertama apa saja yang keluar dari kedua lubang, kemudian dubur, kemudian tidur yang tidak kokoh, ya, hilang akal. Kemudian selanjutnya walam surrojuli al mar'ata al ajnabiyata min ghairi hailin, menyentuh, ya, seorang laki-laki menyentuh perempuan ajnabi. Ajnabi itu artinya asing. Itu nanti akan memastikan yang bukan mahram, ya, min ghairi hailin, tanpa batas, ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu, ya, ini kalau bersentuhan berarti wudunya batal. Nek dilemai ora, Pak. Berarti lengene sing digujengi, Pak. Aja tak biasane pun rukuan to. Nah, ini pendapat, ya. Meskipun, ya, yang lebih kuat pendapatnya, ya, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu, ya. Meskipun demikian ora sembarang mek, ya, toh, ora batal kok, ora batal. Ya. Tapi di sini disebutkan ini membatal karena nanti perbedaannya di kata-kata lamsun, aula mastumun nisa, ya, atau menyentuh. Ini secara bahasa memang artinya menyentuh. Tapi nanti Abu Hurairah mengartikan lamsun itu artinya jima, artinya bersetubuh. Yang bersetubuh itu yang membatalkan wudu, bukan memegang, ya. Tapi jangan sampai nanti, ya, karena ini tidak membatalkan akhirnya ya rapopo, ya, karena ada bahaya lebih besar, ya. Kalau ini, ya, kadang orang itu tidak takut dosa, Pak, tapi luweh wedi batal wudune, ya toh, itu bahaya, ya. Karena menyentuh perempuan ajnabi yang bukan mahram, ya. Kalau mahram itu berarti kan orang tua, anak, ya, saudara kandung, persusuan itu, ya.
Maka itu haram untuk dinikah. Ya, artinya boleh disentuh tidak membatalkan wudu. Yang tidak berarti siapa? Nah, ini ya. Menyentuh perempuan, ini selain istri ya. Ini ditusuk kepala dengan besi. Nah, itu kalau kita bayangkan saja, ditusuk kepala dengan jarum besi, ya, itu kan sakit sekali. Itulah dosa orang menyentuh perempuan bukan mahram. Tapi orang wong ra wedi Pak, luwih wedi batal wudune daripada menyentuh itu. Ya. Ini memang kadang perkara yang berat Pak untuk itu. Apalagi ya, orang yang sudah terbiasa. Nah, kita sudah tahu ya, monggo ya, pelan-pelan Pak ya, menghindar salaman kae. Nek terah kae biasanya salaman kabeh to Pak. Sopo kabeh sedulur waduh lho ya. Ya toh. Maka menghindar kalau tidak bisa. Ya. Pas terah kumpul wae salaman, etok-etok ning hamam tuh, ning kamar mandi atau ngapunten apa ana acara sik. Ning wis ketok mau Pak. Kadang ngeten niku perlu disiasati. Kadang kita sampaikan ndak boleh, walah gaya tenan ora gelem. Sedulur ora gelem salaman. Nate gitu Pak. Tapi memang itu kita baru punya cara. Kadang ndak semua orang itu siap mendapatkan penjelasan seperti ini. Maka yang berilmu ini ya mohon mengerti. Ya, mohon mengerti ya. Pelan-pelan ya. Tidak serta merta. Kadang nek ana karo anake disalami anake wae. Ya pas digendong kae anake wae ya. Ini banyak orang yang belum mengerti ya. Min ghairi hailin, tanpa batas. Tapi jangan sampai juga nanti sarung tangan padha sarung tangane salaman karo wong liya. Padha sarung tangane ora apa-apa, mek-mekan. Kan ora kulit. Nah, ini bahaya. Enggak boleh. Nah, ini syahwat nanti itu. Ya. Ini yang keberapa? Keempat ya. Yang kelima, wa masu farjil adami bibatinil kafi, ya, menyentuh kemaluan ya adami manusia bibatinil kafi dengan yang dalam dari telapak tangan. Nah, beliau menyentuh ya kemaluan ya al-adami manusia. Berarti selain manusia boleh ya, pedus gitu. Sapi orang batal ya ben apa. Ya, arep ngopo ae, tapi kalau mau nyentuh enggak masalah, enggak membatalkan ya. Ini milik sendiri atau punya orang lain. Itu enggak boleh. Ya. Orang lain, contoh anaknya, ya, nyeboki anaknya ibu-ibu, ya, nah, ini membatalkan wudu. Bibatinil kafi, nah, beliau berijtihad dengan telapak tangan yang dalam. Dalam itu mana? Ini Pak, yang dalam. Yang putih ini, yang ini enggak. Ya, makanya dulu tuh waktu kecil diajari gini, tangkap ke Pak. Nah, sing ra ketok iki dimbatalke. Nah, wudu. Nek sing ra ketok iki batal kudu. Sing ketok niki boleh. Ya toh? Ya. Berarti ya boleh. Nek perlu umpamanya perlu menyentuh, gatel apa napa? Nggawa? Ah, iki oleh. Nggawa iki ya toh? Nah, ini maka ini tidak membatalkan wudu. Ya. Karena nanti ada dalil, ada yang mengatakan ya bal huwa bad'atun minka. Rasul tanya menyentuh itu, ya kan? Tidak apa-apa, itu kan bagian dari anggota tubuhmu. Ada yang berpendapat tidak masalah, jadi tidak membatalkan wudu. Nanti ya, ini pendapat yang selain ini ya. Nah, kemudian ada yang lagi berpendapat ya
tidak membatalkan wudu, tapi kalau menyentuhnya pakai syahwat maka membatalkan wudu. Ada yang mencari ya jalan tengah seperti itu. Ya. Termasuk ini beliau penulis ya membatalkan wudu, tetapi apa? Pakai yang dalamnya, yang luar tidak. Oke, ini pendapat dari ya Abu Suja. Ya, ini ada 3 pendapat. Ya. Ya. Berarti selain tangan ini tidak masalah. Ya. Sarungan, ya, kesenggol sikil, berarti batalkan wudu dah? Tidak. Kemaluan, ya, kesenggol sikil tidak batalkan wudu. Ini yang keberapa? Kelima. Mohon maaf tadi ada pengecualian, Pak. Yang menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu itu kecualikan rambut, kuku, gigi, itu ketika bersentuhan tidak membatalkan wudu. Ya, rambut, gigi, kemudian kuku, bersentuhan tidak membatalkan wudu. Nek kuku ini dawa nyenggol enggak batal. Ya. Kemudian yang keenam, wa masu halqati duburihi alal jadid, ya, menyentuh lubang dubur alal jadid, artinya apa? Pendapat yang baru. Jadi beliau itu punya qaul qadim, punya qaul jadid. Ketika di Irak dulu beliau ya punya pendapat, ya. Kemudian beliau pindah ke Mesir. Imam Syafi'i itu pindah ke Mesir. Dan waktu ke Mesir itu beliau pendapat-pendapatnya namanya qaul jadid, ya, pendapat yang baru. Ya, kadang itu Pak, wilayah itu mempengaruhi ya pendapat, ya, sikap, ya, karena wilayahnya berbeda. Inilah hikmahnya, ya. Jadi ada perbedaan madhab, ya. Dan kita mayoritas Indonesia, ya, sudah menyatakan itu, ya, banyak bermadhab Syafi'i. Wallahu alam. Dulu ulama-ulama terdahulu, saya yakin beliau-beliau itu ketika menentukan, nah itu kan tentunya melihat dengan situasi dan kondisi yang paling pas memang sepertinya, ya, menurut para ulama terdahulu. Dan ulama timur ini kan belajarnya langsung ke Arab dulu kan, maka pendapat yang paling cocok Syafi'i. Mungkin beliau seperti itu, ya, mayoritas Indonesia bermadhab Syafi'i, ya. Ini tadi, ya, 6 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar dari 2, ya, kubul dan tubuh. Kemudian tidur yang tidak pokok. Yang ketiga, hilang akal karena sakit atau mabuk tadi, ya. Kemudian yang keempat, ya, menyentuh perempuan ajnabi yang bukan mahram. Kemudian menyentuh kemaluan. Dan yang keenam, menyentuh lubang tubuh. Ini yang membatalkan wudu. Kita lanjutkan. Faslun, ya, pasal. Walladzi yujibul ghuslu sittatu asya. Dan yang mewajibkan, ya, mandi ada 6 perkara. Ini orang yang tan kena orang harus mandi, ya. Ini ada 6, ya. 6 perkara ini yang mewajibkan, yang mengharuskan orang itu mandi. Salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa, ya. 3, ya, yang bersyarikat di dalamnya laki-laki dan perempuan. 3 untuk laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kan ada 6. 3 itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan 3 hanya untuk perempuan. Sekarang yang pertama, ya, ini berarti untuk apa? Laki-laki dan perempuan. Iltiqaul khitanaini, ya,
bertemunya dua khitan. Ya. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl, ya. Ketika dua khitan bertemu maka wajib mandi. Ya, dua khitan itu memang khitannya laki-laki dan khitan perempuan. Nah, perempuan itu berarti di khitan. Ya, perempuan itu di khitan. Maka ketika sudah bertemu maka apa? Wajib mandi. Ya. Meskipun ngapunten tidak keluar mani. Ya, meskipun tidak keluar mani, tapi kalau sudah ketemu, nah, ketemu itu nanti ada syaratnya, minimal kepala apa? Kepala zakar itu sudah masuk. Ujungnya itu, helmnya itu ya. Nah, ke helm itu, nah, kalau sudah ketemu sudah masuk, ya, maka apa? Wajib mandi meskipun tidak keluar. Ya. Tetapi yang mandi laki-laki dan perempuan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya inzalul mani, ya, keluar mani, ya, disengaja ataupun tidak disengaja, maka wajib mandi. Ya. Kemudian wal mautu yang ketiga karena kematian. Ya, orang mati wajib dimandikan. Rasa satu dewe, Pak. Nah, terus dewe ya orang mati ya. Wasalah satu takhtasu bihan nisa, dan tiga yang khusus untuk perempuan, yang khusus ibu-ibu ya, untuk perempuan. Wahia yang pertama haid. Ya, ketika selesai dari haid wajib mandi. Ya, berarti mandi ya besar ya. Haid biasanya rata-rata 7 hari 6 atau 7 hari ya, rata-rata ya. Meskipun nanti ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Wan nifas atau nifas nifas berapa? 40 hari ya. Wal wiladatu, dan melahirkan ya. Ini khusus yang ketiga untuk perempuan ya, melahirkan ya. Jadi yang mewajibkan mandi ya, ada 6, 3 untuk laki-laki dan perempuan, dan 3 khusus untuk perempuan ya, yang bersyarikat ya, ketika jima ya, kemudian keluar mani, kemudian kematian ya. Kemudian yang khusus perempuan karena haid, karena nifas, dan karena wiladah, melahirkan ya. Dan kita lanjutkan faslun ya. Faraidul husli salah satu asya ya, fardunya mandi ada 3. Ini rukun ya, rukun mandi. Maka ini ya, orang dikatakan mandinya sah kalau memenuhi ya rukunnya ini ya, rukun tidak boleh tinggal ya. Yang pertama an-niyatu ya, niyat ya, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi ya. Dan apa? Menghilangkan najis jika ada najis di badan ya. Najis ketika ada di badan maka harus dihilangkan terlebih dahulu ya. Mungkin mohon maaf sisa-sisa najis ya, masih ada air mani ya yang belum bersih, maka itu dibersihkan terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketiga wa isalul ma'i ila jami'is sya'ri wal basyarati ya. Air itu sampai ke seluruh badan, rambut ataupun kulit ya. Pastikan semua air itu
mengenai seluruh anggota badan. Paling enak tuh kungkum itu Pak. Ya kan? Nyebur kali blung itu resik itu. Insyaallah banyu mlebu kabeh. Nek nggo gayung udah mesti Pak. Lha to, ngono nang kolam kae. Itu paling pas langsung insyaallah ya. Jadi niat ya, kemudian apa? Ketika ada najis harus hilang. Ya. Bersih ya yang ada di badan apabila ada ya. Kemudian sampainya air ke seluruh anggota badan. Bersihkan dulu Pak. Nek ono cat ya toh. Nek ono kutek ya. Kutek apa jenenge ya? Sing nang kuku niku. Napa niku? Men cilan kula jenenge pacar kowe. Daun pacar itu. Maka apa saja ya, lipstick atau make up itu pastikan ya, termasuk ya apa krim ya itu dibersihkan dulu semua ya, memastikan bahwasanya air itu nyampe ke kulit ya. Kemudian wa sunanuhu khamsatu asya, tadi rukunnya, sekarang sunnah mandi. Ini penting ya, sunnah ya. Jangan kita mengatakan mung sunnah, tidak ya. Kita ahlu sunnah wal jamaah, itu sunnahnya kita kerjakan ya. Kayak wudhu itu kan tidak hanya sekedar rukunnya Pak ya. Mari kita sudah belajar wudhu itu ya, sunnahnya kita penuhi ya. Sempurnakan wudhu itu ya. Jangan sampai wudhu mau rukun itu ya. Usahakan semua sunnahnya dilakukan ya. Maka ini mandi sunnahnya apa? At-tasmiyatu, mengucapkan bismillah ya, mengucapkan bismillah. Jadi sebelum mandi ucapkan bismillah. Kemudian wal wudhu'u qablahu ya, wudhu terlebih dahulu ya. Wudhu terlebih dahulu ya. Wudhu sebagaimana kita mau sholat ya. Ini sunnahnya ya, wudhu ya. Bahkan nanti disebutkan dalam kitab fikih sunnah itu, setiap mandi itu disunahkan untuk wudhu, bukan hanya wudhu untuk janabah ya. Wa imrarul yad alal jasad ya. Imrar itu artinya meratakan ya, meratakan air ya. Dengan apa nih? Dengan tangan ini loh Pak, kayak wudhu itu digosok itu ya. Apalagi yang sudah keriput itu, khawatir nanti air itu lewat saja Pak ke keriputnya itu ya. Nanti memastikan ya, gosok-gosok supaya apa? Air itu masuk ke sela-sela ke seluruh kulit. Ya, ini sunnahnya. Ya, orang mau biar dok. Ya. Mana tadi? Wal mualatu, mualah segera ya, menyambung ya, segera itu segera ya, menyegerakan semua anggota badan itu untuk kena air. Orang tengen se ya. Sing ki wong kok kosok isik sing tengen. Nah, semua air pastikan. Ya. Ya, al-wal muala. Kemudian apa? Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ya, gebyur ya apa? Yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Jadi dahulukan, kita sebutkan kemarin ya, Rasul itu menakjubkan sekali dalam perkara mendahulukan yang kanan. Ya, sini gebyur Pak, sing tengen saya Pak. Ya, baru yang kiri. Kalau sunnahnya, ya ini seperti dalam hadis yang disebutkan dalam Bulughul Maram itu, orang kalau bangun tidur Pak, mencuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangan terlebih dahulu
Ya, kemudian apa? Membersihkan, mohon maaf, kemaluannya dibersihkan dulu, dicuci, ya kan? Setelah itu, ya, kumur-kumur, ya, wudu. Nah, wudunya sempurna Pak ya, wudunya sempurna, ya. Baru setelah itu kepala terlebih dahulu 3 kali, ya. Kepala 3 kali. Setelah kepala basah, baru anggota badan yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan, sebelah kiri, ya, baru ya sudah selesai. Ya. Apakah perlu wudhu lagi? Tidak, ya, kecuali pas mandi ada hal-hal yang membatalkan wudhu, ya, wudhu lagi. Kalau tidak perlu wudhu. Ini mandi yang sempurna. Jadi kan mandinya tidak asal mandi, tetapi memang mandi sesuai dengan ilmu, Pak, ya. Tidak waton mau biar jur, ya. Ini tadi ya, sunnah mandi. Wal faslun, ya. Wal ikhtisalatul al-masnunatu sab'ata asyara huslan. Mandi sunnah, ya, mandi yang disunahkan itu ada 17 mandi, ya. Kalau yang tadi kan wajib Pak, ya, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Sekarang yang disunahkan itu ada 17, ya. Yang pertama ghuslul jum'ah, mandi Jum'ah. Sangat-sangat dianjurkan Jumat itu, ya. Karena kita mau banyak bertemu dengan orang, kan? Jangan sampai neng masjid, wah jadi gawe liyane ora khusuk, Pak. Untuk menebar kerja bakti, ya, ora adus. Maka apa? Mandi terlebih dahulu dan disunahkan untuk memakai wewangian, ya. Wal idaini, salat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Wal istisqa, salat istisqa, minta hujan, ya. Ini berkaitan dengan salat semua, ya. Ini memang penting sekali salat itu, ya. Jadi wong salat itu ora waton asal sholat, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Terutama ini menjaga kebersihan badan dan pakaian. Ini wal khusuf, sholat gerhana matahari, kemudian gerhana bulan. Disunahkan, ini semua tentang sholat. Dan ini berkaitan dengan banyak orang. Nah, wal huslu min huslil mayyit, ya. Kemudian apa? Memandikan mayit. Orang yang setelah memandikan mayit disunahkan untuk mandi. Kemudian apalagi wal kafiru idza aslama, ya. Orang kafir masuk agama Islam disunahkan untuk mandi. Kemudian wal majnunu, orang gila. Maksudnya gila mari Pak. Nah, orang gila ya toh. Ya. Gila, sembuh dari gila, nah, itu mandi disudahkan. Ya. Kemudian wal mughma alaih, ya. Ketika apa? Ini mughma itu apa? Demam, ya. Demam atau pingsan, ya. Kalau mughmi itu kalau makna aslinya itu apa namanya? Demam itu. Kalau kemudian diartikan mughma alaih, diartikan pingsan, ya. Kalau tadi wudu, nah, ini membatalkan wudu tadi kan. Nah, ini kalau mau lebih baik lagi apa?
lebih baik lagi mandi ya. Wal huslu indal ihram ya. Mandi ketika memakai pakaian ihram. Ini bagi yang haji ya, yang memakai pakaian ihram disunnahkan untuk apa? Membersihkan anggota badan ya. Kemudian walituhuli Makkah ya. Dan ketika masuk kota Mekah, ini sebenarnya khusus Mekah di sini ya, tidak Madinah tidak ya. Disunahkan masuk kota Mekah untuk mandi terlebih dahulu. Ini haram ya, tanah yang disucikan ya. Kemudian walil wukufi bi Arafah, wukuf di Arafah ya, wukuf di Arafah untuk mandi. Ini berkaitan haji semua. Walil mabiti bi Musdalifah ya, mabit di Musdalifah. Ini rangkaian haji semua ya. Meskipun ya banyak jamaah kita tidak mandi Pak, karena terbatas kamar mandinya ya, tidak sempat orang kadang mandi ya. Kemudian wali romyil jimari as-salasi ya, melontar jumroh yang tiga ya, ula, wusta, akobah ya. Wali tawafi wali sa'i, dan untuk tawaf mandi, untuk sa'i juga mandi. Mandi sering, tawaf mandi ya, sa'i mau sa'i mandi lagi. Ini susah jamaah kita itu kalau memang diterapkan ya. Nanti mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu bisa, tapi kalau kondisi haji itu berat sekali mau mandi ya. Biasanya lanjut aja. Walituhuli Madinati, oh subhanallah ya. Ini masuk kota Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kota Madinah ya, itu disunahkan untuk mandi. Masya Allah. Ini ada berapa tadi? 17 ya. Jumat, sholat Id ya, fitri atau adha ya, minta hujan, sholat minta hujan, gerhana matahari bulan ya, setelah memandikan mayit, orang masuk Islam, setelah gila, kemudian pingsan, kemudian apa tadi, huslul ihram ya, memakai ihram, masuk kota Mekah, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumroh ya, tawaf, sa'i, dan masuk kota Madinah. Ini semuanya disunahkan untuk mandi ya. Berapa? Masih jam berapa Pak? 18 kita nih. Satu ya? Bisa lanjut atau untuk tanya jawab? Lanjut. Ya wallahu a'lam. Besok kita masuk wal mashu alal khuffaini, mengusap khuf ya, sepatu. Allahu akbar. Nggih. Waalaikumsalam. Untuk haid biasanya kan sampai 1 minggu itu Ustaz. Misalnya 65 hari kok sudah tidak keluar, apakah menunggu sampai 7 hari nanti atau 5 hari itu boleh mandi? Yang kedua, wanita nifas biasanya kan sampai 40 hari, tapi kadang-kadang 25 hari sudah bersih. Apakah menunggu sampai 40 hari? Apakah 25 hari itu sudah boleh mandi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Haid itu berdasarkan
kebiasaan. Kadang memang sesekali itu di luar kebiasaan. Ini yang kami pahami, Ibu, ya. Maka itu ditunggu sampai 7 hari, ya. Kecuali memang dia sering tidak teratur itu ya, itu berbeda kasusnya. Tapi kalau ini sering teratur seminggu terus, tapi ini tiba-tiba, maka ini boleh mandi, sebenarnya boleh mandi, ya, mandi ketika bersih, tetapi tetap menunggu 7 hari, ya. Ternyata 7 hari, ya, ternyata 8 hari kok masih ada bercak, nah itu bukan, tetap dihitung kebiasaan, ya, dihitung kebiasaan, ya. Kecuali nanti orang-orang yang punya kasus yang susah, yang tidak pernah teratur itu yang susah itu, ya, itu perlu memang ada ijtihad lagi, ya. Kemudian berikutnya sama untuk kasus nifas, ya, tetap nifas itu dihitung 40 hari, ya. Wallahu a'lam. Itu Pak, Ya. Ibu kita alami memandikan mayat terus disuruh diwudoni, tapi kita belum tahu dasarnya, tapi Pak kalau memang pernah itu gimana? Wallahu alam, Mbak, apakah perlu diwudukan atau tidak saya tidak tahu, ya. Tapi memang setahu saya yaitu mayit itu dimandikan. Ya, kalau di sini wajib tadi kan? Oh, sebentar. Ya. Nah, tadi Pernah Pak Ustaz Pak kau mau wudoni. Ya. Jadi yang di sini disebutkan tadi yang meninggal itu, iya, wajib mandi. Mandi itu untuk menghilangkan hadas besar, ya. Wudu menghilangkan hadas kecil. Berarti sudah masuk belum yang kecil? Ketika sudah yang besar, sudah, ya. Dan wallahu a'lam, saya tidak dapatkan buku ini, disunahkan mayit itu untuk wudu terlebih dahulu. Wallahu a'lam, Pak, ya. Keterbatasan ilmu saya, menurut saya cukup dimandikan sesuai dengan, ya, ketentuan sudah mandi itu, ya, biasa. Tapi ini tidak wajib, Pak, ya. Wudu tidak wajib, ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kaitannya dengan memandikan mayit, itu argumentasinya ada bahwa ketika kita mau mandi kan, itu kan disunahkan wudu. Oh iya. Itu logika berpikirnya juga benar. Ya, ketika mau memandikan mayit, wudu dulu. Walaupun secara teknis tidak ada dasar, tapi logika berpikirnya itu ketika mandi Seperti orang hidup, ya. Ya, itu ada beberapa alasan gitu. Wallahu a'lam, Pak. Ya, wallahu a'lam, ya. Ini keterbatasan ilmu kami, ya. Wallahu a'lam, apakah disunahkan untuk wudu dulu atau tidak, gitu. Wallahu a'lam. Ya, monggo. Kalau misalnya posisi sedang wudu terus kena najis itu harus wudu lagi atau cukup dibersihkan? Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Jadi najis itu tidak membatalkan wudu, cukup untuk dibersihkan najisnya. Kecuali najisnya yang keluar dari 2 jalan tadi, maka ini membatalkan wudu. Kalau terkena najis, ya, di tangan cukup dibersihkan, ya, cuci tangan, atau di kaki cuci kaki, gitu. Nah, maka najis tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Kalau setelah memandikan mayit belum mandi lalu mensolatkan itu boleh enggak? Boleh, Pak. Ya, asalkan belum, Pak, batal. Karena mandi ini sunnah, ya, tidak wajib. Maka langsung maka boleh. Asalkan batal, ya. Kalau sudah batal, ya wudu kembali, ya. Wallahu a'lam. Memang ada hikmahnya, ya, mandi itu, ya. Siapa tahu kan ada, mohon maaf, ada yang sakit gitu, ya, mayit itu dibersihkan dulu, memang kita hikmahnya itu, ya,
hikmahnya supaya kalau ada penyakit menular itu bisa bersih kembali ya. Allah a'lam. Ada tambahan Pak, kalau tidak ada nanya ya. Yang membatalkan wudhu itu ada tambahan. Di dalam hadis itu disebutkan ya, hadis Ibnu Majah, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi itu memakan daging unta. Memakan daging unta maka membatalkan wudhu. Tapi orang nonton yang gini Pak, dan aman ya. Tapi dia Ya siapa tahu nanti kan. di Medina itu kan, itu malah baru tahu saya kalau itu. Iya. Bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudhu itu baru tahu. Iya. Karena kan di Medina itu kadang-kadang sebuahnya kalau itu daging unta. Itu. Ya, kalau kita tidak tahu. Hadis Hadis ya. Tawaddu min luhumil ibil. Wudulah ketika memakan daging unta. Wala tawaddu min luhumil ghanam. Dan tidak wudu memakan daging kambing. Ini sahih ya. Ibnu Majah, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Ya, siapa tahu kapan-kapan untuk kiriman onto soalnya kita tidak tahu. Atau nanti qadarullah haji ya. Allahumma amin ya. Nah, itu maka wudunya batal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.